Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Tentunya 5 menit sebelum dimulai acara pada malam hari ini, baiknya Bapak Ibu semua mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan audionya. Boleh sambil berjalannya acara, Bapak Ibu semua boleh sambil makan dan minum, dan tentunya menggunakan pakaian yang rapi. Selamat malam untuk Bapak Suhendar, selaku Direktur dari Tata Institute. Dan selamat malam untuk Master Sul, selaku founder dari Tata Institute. Dan selamat malam untuk Bapak Ibu semua. Dan teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dengan sangat antusias sekali, pada malam hari ini, saya, Raden Gemas yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nanti. Mungkin saya mau tahu nih, dari Bapak Ibu semua, apa motivasi untuk mengikuti acara pada malam hari ini? Boleh nih untuk Bapak Ibu semua mengaktifkan kameranya. Bapak Sukana, Ibu Riana, Pak Budi, mungkin boleh dari Bapak Sukana, saya mau tahu motivasi dari Bapak Sukana untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Pak Iwayan, boleh Pak Iwayan aktifkan kameranya Pak. Bu Irma, boleh Bapak Sukana memperkenalkan diri dulu. Baik, makasih Pak. Perkenalkan, nama saya Sukana. Saya dari Cirebon, Pak. Oke, Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi yang telah mengizinkan saya bergabung di acara ini. Motivasi saya bergabung di sini ingin mengenal lebih jauh tentang hipnosis, Pak. Sebelumnya saya baik, pernah juga sih belajar sedikit, tapi mungkin belum mampu mencerna lah gitu. Jadi pengen lebih dalam lagi. Makasih, Pak. baik. Terima kasih Pak Sukana. Mungkin langsung ke Bapak Darmawan Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya bergabung melalui Pak Budi juga. Terima kasih juga Pak, ke Pak Budi dan semuanya kan, Pak Raden ya. Motivasinya Baik, ya kebetulan di tempat saya tidak ada namanya hipnoterapi itu, hipnosis itu tidak ada. Jadi orang nggak tahu apa itu. Orang berpikir tentang masalah hipnosis itu seperti penipuan, ya seperti itu. Jadi saya pun penasaran apa sebenarnya yang mau dipelajari. Mungkin banyak hal yang bermanfaat yang selama ini belum diketahui seperti itu. Ada Pak Budi. Demikian baik, Pak. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darmawan. Mungkin yang lainnya ini Bu Irma, Bu Ezelin bisa mengaktifkan kameranya. Ya, tapi agak buram karena Tidak apa-apa Bu. Ini sambil ngecas, Mas.
Ji. Baik, Ibu Aizlin, mungkin sebelum acara dimulai oleh Pak Swendar, boleh apa? Saya mau tahu motivasi Ibu untuk mengikuti acara pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Perkenalkan saya warahmatullahi wabarakatuh. Azlin. Saya mengenal Pak Suhendar ini sebagai Kak Suhendar karena kami dari Pramuka. Jadi saya dari Pramuka dan kebetulan tadi lagi viewing story WA-nya Kak Suhendar, terus langsung saya japri minat gitu. Ya, karena memang ada suatu kebetulan, mungkin juga itu adalah penggerak ya. Penggeraknya semuanya adalah Allah. Terhubunglah saya bersilaturahim di sini. Mohon izin untuk bisa mendapatkan ilmu dari Kak Suhendar dan teman-teman sekalian. Motivasinya ya saya memang suka mencari ilmu. Gitu. Masya Terima Allah. kasih. Baik, sama-sama Ibu. Terima kasih Ibu Aizlin. Mungkin dari Ibu Irma. Oh, ada. Oh, ada. Mungkin dari Bu Irma, boleh Bu Irma untuk perkenalan dan Iya. memberikan apa motivasinya. Nah, sinyal. Baik, mungkin Bu Irma terkendala dengan sinyal. Mungkin langsung saja kita mulai acaranya. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Master eh, Bapak Suhendar Budi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Raden Gema Saputra. Ji, Sebelumnya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Horas. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, bertemu, bertatap muka melalui aplikasi Zoom Meeting dalam rangka untuk fastabiqul khairat dan juga untuk mencari ilmu. Seperti tadi yang dikatakan Kak Aslin. Di sini ada dua senior ya. Di depan saya ada Kak Pranajaya Medan ya, dan juga Kak Aslin dari keluarga Jawa Timur. Shalawat salam senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena atas perantara beliau kita sampai dengan saat ini dikenalkan dengan dunia yang begitu cerah, dengan dinul Islam yang dibawakannya melalui kitab suci Al-Quran, dan semoga syafaatnya yang selalu kita tunggu-tunggu sampai nanti di yaumil kiamah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini sedianya yang mengisi adalah Master Agus Salim, namun dikarenakan beliau saat ini sedang berada di Malaysia dan ada pekerjaan yang memang belum dapat ditangguhkan, sehingga malam hari ini saya yang mengisi sesi untuk malam hari ini dalam rangka untuk seminar peluang menjadi hipnoterapis ya. Namun kali nanti saya akan membawakan sebuah materi yang mungkin dengan harapan akan dapat memberikan gambaran secara utuh kepada rekan-rekan semua mengapa sih profesi hipnosis atau hipnoterapis itu sangat menjanjikan. Nah, tentunya kan
kita berbicara sesuatu harus dengan bukti-bukti ya. Dan bukti-bukti yang nanti akan kita bawakan bukan sekedar bukti benda mati, tapi bukti benda hidup. Yang nantinya mungkin menjelang akhir sesi juga akan berbicara di tengah-tengah kita, bagaimana bukti hidup ini juga akan berbagi sedikit bagaimana beliau bisa bangkit bahkan sukses melalui hipnoterapi. Baik, mempersingkat waktu, karena waktu juala yang nanti akan membatasi kita, malam hari ini sudah hampir pukul 20 untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Mungkin di Pak Prana sudah sama Pak ya, Prana di Medan ya, hampir sama. Baik, saya akan share screen. Muncul ya. Tolong saya dikonfirmasi apakah share screen saya sudah nampak di layar kakak masing-masing? Nampak, Master Suhendar, sudah nampak. Oke, baik. Saya akan mengambil tema 1 miliar pertama dari profesi hipnoterapis. Apa sih hipnoterapis itu sampai bisa menjanjikan kita memiliki penghasilan hingga miliaran rupiah? Jadi hipnoterapis adalah sebuah tools bagi kita berupa pekerjaan yang memang apabila kita telateni, apabila kita laksanakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dalam rangka pengabdian diri kita kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada bangsa, maka akan ada imbal balik. Imbal balik ini yang betul-betul akan di luar persepsi kita di awal, di luar ekspektasi kita di awal, bahwasanya ternyata apa yang kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dalam rangka membantu rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya, itu ternyata juga akan dapat mengangkat derajat hidup kita dari segi apapun, terutama dari segi finansial. Nah, dalam pengenalan kita kali ini, bahwa tujuan kita adalah bukan mencari penghasilan semata, ya, namun memberikan layanan terbaik dengan ikhlas. Penghasilan merupakan dampak dari hasil apa yang sudah kita lakukan dengan ikhlas tadi, Bapak Ibu. Tujuan dari webinar ini adalah memberikan pemahaman bahwa banyak yang perlu dilakukan sebagai seorang hipnoterapis selain memberikan pelayanan terbaik. Yang nantinya materi kita pada malam hari ini tentunya disimulasikan dan sharing pengalaman dengan aktor yang tadi saya bilang sebagai bukti hidup bahwasannya bisa kok hipnoterapis itu memiliki penghasilan yang fantastis. Saya tidak akan sebut angkanya, tapi fantastis saja. Karena fantastis berdasarkan pikiran pribadi masing-masing juga dapat ditakar dalam ukurannya masing-masing. Ya. Di sini kita akan mengangkat kisah hidup perjalanan hipnoterapis yang memang menjadi perhitungan untuk di negara kita, yaitu Indonesia, yaitu Bapak Sulistyo Wasono, Certified Clinical Hypnotherapist. Beliau adalah pendiri dan Dewan Penasehat dari Perkumpulan Hipnoterapis Profesional Indonesia, sebuah organisasi profesi di bidang hipnoterapi. Kemudian Komisaris Utama pada PT Teta Medica Indonesia, sebuah perusahaan startup ya, berupa layanan untuk mengkoneksikan antara hipnoterapis dengan para calon klien. Yang sampai dengan saat ini jaringannya sudah lebih dari 5 negara di dunia. Berikutnya, beliau juga pendiri dari Teta Medica Clinic.
komisaris utama pada PT Theta Training Internasional yang membawai Theta Institute yang bergerak di bidang pelatihan, baik pelatihan hipnoterapi dan beberapa bentuk pelatihan penunjang lainnya dalam rangka soft skill kita untuk dapat menunjang apapun profesi yang kita miliki. Beliau juga pendiri dari LKP Theta Institute of Clinical Hypnotherapy dan juga beliau sebagai Direktur Utama PT Teknologi Mega Corpora yang bergerak di bidang perhubungan informasi dan teknologi informasi. Itu sekilas tentang Bapak Sulistyowasono. Nah, sejarah beliau diawali dengan kebangkrutan. Beliau ini seorang pengusaha kuliner, memiliki kurang lebih 171 cabang, ya, 171 cabang kuliner bebek obong. Mungkin di antara kita di sini ada yang pernah menikmati sajian beliau berupa bebek obong, karena pada saat keemasannya bebek obong betul-betul menjadi perhitungan tersendiri bagi kuliner di sekitar Jawa Timur. Yang kedua juga bangkrut. Yang pertama bangkrut dari kuliner bebek obong, yang kedua juga bangkrut lagi Bapak Ibu. Bangkrut dengan bisnis kulinernya yang memiliki 12 cabang AND Test. Masih seputaran kuliner juga. Yang dijual adalah ayam goreng yang saat ini mungkin semacam yang huruf M besar itu ya. Nah, beliau juga memiliki 12 cabang namun bangkrut juga. Yang ketiga, setelah bangkrut di bisnis kuliner, mencoba untuk mengadu peruntungan sebagai seorang developer ya, dengan berbisnis properti konvensional. Sama, ternyata harus bangkrut juga. Dari properti konvensional beliau beralih untuk mengadu nasib lagi, mencoba peruntungan berbisnis properti syariah, bangkrut. Nah, di total dihitung-hitung, total kerugian yang beliau alami adalah sejumlah 24,2 miliar rupiah. Dapat kita bayangkan, ya, mungkin di antara Bapak Ibu ini, jangankan berbicara yang 24-nya, yang 0,2 miliarnya saja loh, belum tentu ada di rekening masing-masing. Tapi beliau ini sudah pernah mengalami harus kehilangan aset dan nilai dari investasinya sebesar 24,2 miliar. Dampaknya tidak berhenti di situ. Bangkrut kedua, ketiga, keempat, dengan total kerugian yang fantastis, masih harus dibully, diancam, dengan pembunuhan karakter, nama dicemarkan, dan lain-lain sebagainya. Ini cerita awal dari proses kebangkitan dari seseorang yang kita kenal dengan sebutan Sulistyowasono. Nah, dari kebangkutan yang ada, tidak memiliki modal, reputasi hancur, ya. Kemudian beliau, karena beliau ingat bahwasanya beliau memiliki sebuah keahlian, memiliki sebuah keterampilan, akhirnya beliau mencoba membuka praktik hipnoterapi, tapi dengan mengasong, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu kan apa itu mengasong? Ya, mengasong adalah menjajakan jasanya dengan cara berjalan kaki, berpindah-pindah tempat, menawarkan dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Sampai dengan akhirnya mungkin capek sendiri ya beliau pada waktu itu.
sehingga beliau memutuskan untuk menyewa sebuah ruangan praktik seluas 3 kali 3 meter. Ya. Itu pun harus berpindah tempat. Karena di tempat yang pertama mungkin mengganggu pemiliknya atau lokasi yang memang kurang sesuai sehingga beliau harus berpindah tempat. Dan kepindahannya ini justru menjadikan pembuka beliau untuk bisa bangkit. Karena apa? Usaha beliau yang nomor 2 tadi, mengenalkan hipnoterapi dari kampung ke kampung, rumah ke rumah, itu ternyata mendapatkan tempat tersendiri bagi masyarakat yang mengenal beliau. Sehingga singkat cerita, beliau akhirnya pun berhasil di bisnis ini, di dunia hipnoterapi, ya, sehingga sampai dengan saat ini pun berhasil mendirikan sebuah klinik hipnoterapi dengan nama Theta Medica. Ini adalah beberapa gambaran dari perjalanan hidup beliau. Sulistyo-Wasono, pendiri Mosaik Indonesia, ya, pernah rugi miliaran, kini sukses berbagi ilmu. Ada yang kenal barangkali? Beliau ini yang memakai baju putih hitam. Tadi gerai BP Obong yang 171 gerai, namun harus tutup karena bangkrut. Gerai ayam AND, ya, juga harus tutup karena bangkrut. Kalau yang di bawah ini, depan ini adalah snack Bapak Ibu yang beliau packing untuk diekspor, ya, namun bangkrut juga ketika menjadi terjun di bisnis properti pun sehingga bangkrut juga. Nah, ini ada beberapa karya beliau. Dari beberapa proses tadi, beberapa kali bangkrut tadi, sehingga menjadikan beliaunya bangkit, ternyata beliau dapat mengenali 5 keterpurukan. Hal ini merupakan fundamental yang perlu diperhatikan sebelum memikirkan bagaimana cara bisa menjadi hipnoterapis profesional dan tentunya hipnoterapis yang betul-betul menghasilkan. Jadi tidak sekedar menjadi hipnoterapis, namun benar-benar menjadi hipnoterapis profesional yang menghasilkan. Ada 5 keterpurukan yang dapat beliau simpulkan. Yang pertama adalah keterpurukan secara finansial. Jelas Bapak Ibu ya tadi, 24,2 miliar. Ya, uang ludes, bahkan menjadi hutang. Yang kedua, keterpurukan mental. Orang bangkrut berkali-kali, sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya mental orang pasti akan jatuh juga. Apalagi ada finansial yang harus hilang. Keterpurukan psikis, ya, dibully, dijelekkan, difitnah, sehingga menjadi juga keterpurukan secara sosial. Kenapa? Di sini terjadi pembunuhan karakter. Contohnya adalah jangan mendekat dengan orang itu penipu, orang itu pembohong, orang itu bla 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 bla. Pastinya dia akan terkucil dari kehidupan sosial. Yang paling parah adalah keterpurukan secara spiritual. Berdasarkan kisah beliau, terutama yang kelima ini adalah beliau sampai harus mencicipi beberapa agama dalam rangka untuk pencarian jati diri, dalam rangka untuk mencari ketenangan diri, ketenangan batin. Bahkan sampai dia memutuskan untuk sebagai agnostik atau tidak mengakui ajaran apapun. Bukan tidak beragama, tapi sudah nggak mengakui, sudah nggak yakin. Namun alhamdulillah sampai dengan saat ini beliau sudah bersahadat kembali. Mungkin ke depan beliau akan naik haji karena sudah membuka untuk biro haji dan umroh.
Alhamdulillah. Dari 5 langkah keterpurukan yang beliau simpulkan, beliau pun memformulasikan 5 langkah transformasi diri. Yang dalam fase ini tentu memerlukan kegigihan yang kuat agar menuai hasil optimal. Karena apapun yang dipelajari, jika tidak memiliki kegigihan yang kuat untuk melakukan dan mempraktikkannya, maka akan sia-sia. Nah, apa saja 5 transformasi yang beliau lakukan? Yang pertama adalah merilis emosi negatif. Merilis keterpurukan itu sendiri, Bapak Ibu. Ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara beliau menjadi seorang hipnoterapis. Ya, menjadi seorang hipnoterapis. Di mana hipnoterapis ini beliau lakukan dengan sepenuh hati. Tidak kaleng-kaleng, tidak setengah-setengah, tidak sekedar coba-coba, namun betul-betul menjerumuskan dirinya secara total ke dalam dunia hipnoterapi. Sampai harus mengasong hipnoterapi. Dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari komplek ke komplek itu beliau lakukan. Sambil untuk menetralisir emosi negatif yang ada dalam diri beliau. Berikutnya adalah membangun sebuah personal branding. Bapak Ibu ya. Kalau boleh saya bertanya Bapak Ibu, apa sih personal branding itu? Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, silakan. Oke, belum ada yang berpendapat. Baik. Jadi, personal branding di sini adalah sebuah citra diri, sebuah gambar diri yang harus dibentuk, yang harus dibangun, ya, yang nantinya akan diakui oleh masyarakat luas, oleh dunia. Sehingga contoh, Sulistyowasono, hipnoterapi profesional. Salah satu contoh personal branding adalah ketika disebut Sulistyowasono, hipnoterapis profesional. Atau Sulistyowasono, hipnoterapis sukses. Atau juga Sulistyowasono, miliarder hipnoterapi. Itu harus konsisten dilakukan, dibentuk, dibangun setelah dikuatkan. Ya. Langkah kedua yang dilakukan adalah membangun personal branding. Yang ketiga, setelah personal branding terbentuk, beliau melakukan upaya dengan mengoptimasi sosial media secara domination. Jadi nama Sulistyowasono itu mendominasi di sosial media. Entah itu di Facebook, entah itu di Google, yang tentunya di sini pun ada strateginya. Yang paling penting adalah langkah ketiga itu adalah beliau melakukan optimasi sosial media untuk mendominasi. Sehingga setiap pencarian apapun yang ada hubungannya dengan bangkit, hubungannya dengan rugi, dengan bangkrut, dengan hipnoterapi, usaha beliau yang muncul di 5 paling atas. Bahkan harus muncul di nomor 1 teratas. Itulah yang dimaksud dengan mendominasi di sosial media. Nah, baru setelah teroptimasi di sosial media, ternyata beliau juga tidak bersombong diri di situ, tidak berhenti. Beliau masih melakukan menjalin koneksi dengan berbagai pihak, dengan hipnoterapis lain, dengan LKP lain. Sebagai bentuknya adalah membentuk sebuah organisasi profesi hipnoterapis, yaitu Perkumpulan Hipnoterapis Profesional Indonesia atau Perhisa. Jadi beliau bersinergi dengan siapapun, terutama dengan membentuk sebuah aplikasi penghubung antara hipnoterapis dengan klien, yaitu di aplikasi Theta Medica. Theta Medica, aplikasi di sini kalau Bapak Ibu mengenali adalah kalau dibentukkan aplikasi yang serupa adalah macam Halodoc. Jadi kita mencari informasi, mencari hipnoterapis itu
cukup membuka pada aplikasi Teta Medica. Ini beliau bangun, beliau rekrut teman-teman sejawatnya, hipnoterapis sejawatnya, untuk bergabung bersama di Teta Medica sebagai aplikasi penyedia jasa. Yang kelima adalah tentunya dengan nama yang sudah besar, dengan jaringan yang sudah luas, beliau pun tetap mengupgrade kapasitas dirinya. Dengan cara apa? Banyak meneliti, banyak mengkaji kembali setiap proses terapi di kliniknya, didokumentasikan, dibaca kembali, kemudian juga untuk menerbitkan, mampu menciptakan teknik yang lebih powerful, yang sesuai dengan tipikal karakter orang Indonesia. Ini yang sudah dilakukan oleh Bapak Sulistyo Wasono. Beberapa contoh optimasi Teta Medica Co ini berada di pencarian Google. Konten-konten diproduksi via Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Contoh kita untuk mengoptimasi sosial media. Ini secara kontinu dan konsisten beliau lakukan. Yang dampaknya, ya, karena sudah dikenal luas, kalau yang dari Bareskrim ini saya belum kenal. Kalau yang dengan Pak TNI ada namanya ya. Kemudian ini Pak ada Bapak Hamdan Zulfa, kemudian ada Pak Wakil Gubernur ya. Dan juga ada beberapa tokoh nasional yang memang selain sebagai koneksi juga pernah menjadi klien beliau. Ini Bapak Ibu sebuah bukti dari sebuah proses panjang, proses yang disetting sedemikian rupa dengan sengaja, dengan terukur, maka dampaknya pun sangat signifikan. Nah, ini klinik Teta Medica. Yang datang sampai berantri-antri ya. Pelatihan-pelatihan yang beliau buka, yang beliau selenggarakan, ada beberapa baik dengan swasta, dengan BUMN, dan juga dengan instansi pemerintah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, tentunya ada beberapa hal yang terbesit dalam benak kita. Bagaimana jika saat terpuruk, menanggung kerugian, bahkan hutang yang cukup banyak, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran? Kira-kira yang di benak kita itu apa? Bapak Ibu bisa membayangkan sendiri dalam pikirannya, dalam benaknya, dimainkan di situ. 3 sikap yang diperlukan Bapak Ibu adalah yang pertama, tulis semua hutang. Tulis semua hutang ataupun kerugian secara mendetail. Yang kedua, rubah persepsi menjadi amanah dan buat target. Di sini merubah persepsi menjadi amanah adalah bahwasanya hutang itu adalah menjadi kewajiban bagi kita untuk dapat segera kita lunasi. Segera kita tutup hutang-hutang itu. Amanah dari siapa? Tentunya amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penuh kesabaran, keikhlasan kita terima, kita syukuri, dan kita buat target.
kapan amanah itu dapat kita tunaikan serta kita selesaikan. Tentunya akan ada perbedaan di antara kita masing-masing kapan target yang paling realistis. Ya. Yang ketiga adalah perbanyak pipa-pipa penghasilan. Dengan kata lain, tidak gengsi melakukan apapun selama setiap yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, pipa-pipa penghasilan yang kita buat adalah penghasilan yang halal. Nah, ini yang telah dilakukan oleh Bapak Sulistyo Wastono. Nah, dengan demikian, lakukan dulu seorang diri. Pada waktu itu, Bapak Sulistyo Wastono pun sendirian, Bapak Ibu. Belum ada tim, belum ada teman, belum ada rekan. Karena apa? Setiap rekan, setiap teman, setiap sejawat yang beliau tawarkan untuk bekerja sama masih underestimate. Karena masih belum bisa melepaskan kemelekatan terhadap beliau yang dianggap penipu, yang dianggap banyak hutang, sehingga takut rekan-rekannya. Namun sekarang beliau telah memiliki banyak tim, baik di Teta Medika, Teta Training, dan juga di Teta Institute. Nah, ini adalah tim di balik layar beliau. Pegawai-pegawai yang sangat antusias, pegawai yang sangat tulus dan ikhlas bersama beliau membersamai. Nah, sehingga Teta Medika, Teta Institute dapat bertumbuh seperti saat ini. Kalau Master Sul berkata, apakah upaya yang saya lakukan selalu berhasil? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Tentu saja tidak. Namun bagi beliau tidak ada kata gagal sejauh kita terus mencoba dan bergerak. Dan beliau pun bangga menjadi hipnoterapis itu wajib. Nah, berikutnya adalah bagaimana bisa menjadi seorang hipnoterapis yang profesional. Yang pertama-tama adalah memantaskan diri untuk menjadi seorang hipnoterapis yang kompeten, cakap, dan profesional. Dengan cara apa? Yang pertama adalah dapatkan pendidikan yang berkualitas. Tentunya pendidikan di sini adalah pendidikan tentang hipnosis dan hipnoterapi. Kemudian belajarnya, carilah lembaga resmi. Lembaga yang minimal bermitra dengan Kementerian Kesehatan. Lembaga yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan. Lembaga yang memiliki NPSN. Lembaga yang setiap pesertanya tercatat di data peserta didik atau Dapodik. Dan bergabunglah dengan organisasi profesi yang legal. Organisasi profesi hipnoterapis yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Yang terdaftar juga di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di Kemenkumham. Dan juga dapatkan legalitas dari Dinas Kesehatan. Berupa apa? Berupa STPT. Karena sampai dengan saat ini, hipnoterapi adalah masuk dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer, ya, maka untuk praktisinya wajib ketika bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, maka melalui Dinas Kesehatan mendaftarkan dirinya, dan bukti kita terdaftar adalah memiliki STPT, Surat Terdaftar Penyehat Tradisional, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Bapak Ibu masing-masing. Nah, menjadi hipnoterapis cakap, kompeten, profesional tidaklah mudah. Membutuhkan proses panjang dan kegigihan yang tinggi. Saya memperkenalkan sebuah lembaga pendidikan hipnosis hipnoterapi, yaitu Teta Institute. Teta Institute mengusung, menawarkan program pendidikan hipnosis hipnoterapi
bertaraf internasional dengan durasi 110 hingga 300 jam, melalui supervisi yang sangat ketat, dan memiliki mekanisme tugas akhir, yaitu berupa ujian, praktikum, dan final project. Diperuntukkan bagi para lulusannya, sehingga setiap lulusan dari LKP Theta Institute betul-betul dapat dipertanggungjawabkan dan terjamin kompetensi hipnoterapinya. Di Theta Institute senantiasa mengembangkan mazhab hipnoterapi yang memang sesuai dengan karakter, dengan corak budaya di Indonesia. Hipnoterapi yang sesuai dengan corak dan budaya Indonesia pun kita tawarkan untuk bisa dipakai di tingkat internasional atau dunia. Sampai dengan saat ini, kami juga memiliki kelas di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Australia, dan di beberapa negara yang memang telah memiliki alumni-alumni dari LKP Theta Institute. Ini membuktikan bahwasannya corak dan budaya Indonesia pun dapat diterima secara internasional dan dapat mendunia. Nah, di samping itu, di LKP Theta Institute dari aspek legalitas seluruhnya terpenuhi semua. Baik secara Kemenkumhamnya, kemudian Kementerian Kesehatannya, dan juga pada Kementerian Pendidikan. Karena nanti setiap alumni, setiap siswa yang mengambil kelas di LKP Theta Institute, kami daftarkan datanya di Dapodik, direkam di Dapodik, sehingga dapat diakses, dapat dilihat melalui Kementerian Pendidikan. Nah, tentunya hal itu juga tidak lepas dari support system yang kami kembangkan. Setiap alumni LKP Theta Institute, setiap hipnoterapis LKP Theta Institute, kami rangkul, kami satukan dalam sebuah wadah, baik sebagai instruktur maupun sebagai hipnoterapis profesional dengan platform Theta Medica. Jadi Bapak Ibu setelah menjadi seorang hipnoterapis aktif profesional, Bapak Ibu tidak perlu lagi bingung, tidak perlu lagi merasa susah atau sulit mendatangkan klien. Bapak Ibu tinggal tunggu di rumah, nanti Theta Medica yang akan memberikan klien kepada Bapak Ibu semua di tempat praktek masing-masing. Nah, siapa di antara Anda yang ingin menjadi hipnoterapis? Yang cakap, kompeten, legal, dan profesional. Nggak keluar suaranya, Coach. Sudah keluar, Bu? Pak? Sudah, Master. sudah. Oke. Sudah, Master.
hilangnya sejak saya menyelesaikan share screen ya. Baik, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, tentunya tiba saatnya kita tampilkan kepada Bapak Sulistiawasono sebagai bukti hidup kita, ya, bukti hidup yang telah bangkit dari keterpurukan sehingga sukses sebagai hipnoterapis profesional dengan penghasilan miliaran rupiah. Kepada Bapak Sulistiawasono atau Master Sul, silakan. Cek suara, apakah suara saya kedengaran di sana, Bapak Ibu? Dengar, Coach. Terdengar, Master. Terdengar. Oke, terdengar banget. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Oke, bagi yang belum kenal, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sulistiawasono, yang tadi diceritakan Pak Suhendar, panjang lebar. Saya tidak nyangka kenapa diceritakan gitu ya. Harusnya memang malam ini saya tidak tampil, tapi saya biasanya walaupun tidak bisa membersamai langsung seperti ini, saya tetap mantau gitu, mantau off cam jadi gitu. Karena jadwal saya biasanya di materi pendalaman kalau nggak hari Senin dan itu hari Kamis biasanya ya, di pendalaman hipnosis dan hipnoterapi. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau bicara soal peluang menjadi seorang hipnoterapis, rasa-rasanya itu di era sekarang sangat bagus dan bagus sekali. Cuman memang gini, kita sebenarnya tidak boleh mengatakan bahwa hipnoterapis itu mendapatkan banyak uang. Dokter itu juga dokter, perawat, bidan, psikolog, konselor, termasuk hipnoterapis, tujuan utamanya itu bukan untuk mencari uang, tapi adalah apa? Tarikan spiritual. Jadi kenapa kok bisa saya sampaikan tarikan spiritual? Karena kita harus betul-betul tulus dapat memberikan pelayanan terbaik, Bapak Ibu. Tapi walaupun kita tidak bicara soal ekonomi, strata ekonomi, percaya nggak percaya, secara otomatis Bapak Ibu itu akan berpengaruh, Bapak. Asalkan kita tetap istiqomah, sabar, terus belajar, bertumbuh, dan satu hal, kita jangan gibah, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau Anda menjadi seorang hipnoterapis, Anda itu sudah mengizinkan secara tidak langsung pikiran bawah sadar Anda aktif. Kalau ditarik lagi di ilmu spiritual, aktifnya pikiran bawah sadar Anda itu terkoneksi dengan alam semesta. Artinya ketika perasaan Anda nggak nyaman, kemudian pikiran Anda overthinking, Anda akan menarik hal-hal negatif kepada kehidupan Anda. Sehingga bisa dilihat kualitas bahagianya kurang, kemudian strata ekonominya gitu-gitu saja, kebahagiaan sosialnya juga biasa-biasa saja. Nah, tentu ini sangat disayangkan ketika kita sudah menjadi praktisi, tapi kita masih memiliki endapan emosi negatif yang sangat besar. Jadi gitu. Nah, apakah boleh misalkan kita menjadi hipnoterapis ini dengan latar belakang pendidikan yang berbeda? Boleh Bapak Ibu. Karena di Indonesia, hipnoterapis itu profesi tambahan, bukan profesi utama sebenarnya. Makanya walaupun teman-teman lulusan sarjana ekonomi, hukum, lulusan apapun, itu masih memungkinkan untuk belajar hipnoterapi. Nah, persoalannya adalah kan gini, apakah ketika sudah belajar dan menjadi hipnoterapis, kita bisa memiliki klien? Kan gitu. Sama halnya gini, ketika Anda belajar menjadi dokter dan Anda resmi menjadi dokter, apakah Anda langsung mendapatkan pasien? Kan belum tentu. Dapat tidaknya itu dipengaruhi dari suasana hati dan pikiran, Bapak Ibu. Pikiran Anda masih kemerungsung, hatinya nggak tenang, ya itu betul-betul mempengaruhi. Baik, ketika banyak orang bertanya gitu ya, Master kenapa Master kok bisa ya
bangkitnya sangat cepat ya. Karena saya menyadari harus bangkit, Bapak Ibu. Jadi gitu. Saya harus betul-betul forgiveness ke siapapun. Terus saya harus letting go. Semua harapan harus segera dilepaskan. Jadi gitu, bukan digenggam. Makanya kalau saya punya kelas ya, namanya Law of Trust. Saya punya rumus. Law saya itu sesuai dengan pengalaman. Yang pertama apa? Yang saya lakukan pertama adalah cleansing, Bapak Ibu. Ini boleh dicatat ya. Yang pertama yang saya lakukan adalah cleansing. Apa itu cleansing? Saya fokusnya cuma satu, yaitu merilis, melepaskan segala bentuk emosi negatif, endapan negatif, perilaku negatif, hingga sakit-sakit negatif. Nah, ini harus saya cleansing terlebih dahulu. Kalau misalkan saya merasa anxiety, saya harus segera mencari solusi. Bahkan saya pernah tidak malu-malu bila ke Pak Endar saya butuh hipnoterapi. Itu fase di mana saya masih berjuang. Ada Pak Endar murid saya. Saya nggak malu. Kenapa? Saya sudah berdamai pada diri. Saya butuh cleansing. Kalau bisa cepat, jadi gitu. Kalau bisa cepat, kalau bisa sekarang, jadi gitu. Berbagai cara saya mendetok diri saya agar clean, bersih secara emosi. Ketika emosi sudah bersih, rilis, better semuanya, sekarang saya disakiti orang, saya betul-betul nggak oleng. Nggak oleng sekarang. Orang mengkhianati nggak oleng sama sekali, biasa saja, nggak kepikiran itu. Itu. Terus yang kedua adalah, tadi kan cleansing ya, saya fokus secara mental harus selesai. Terus saya cek juga apakah tubuh saya ada yang sakit. Ketika ada yang sakit, segera saya harus sembuhkan. Waktu itu saya punya psikosomatis. Saya punya GERD. Saya fokus lagi, harus sembuh GERD-nya. Gitu. Terus kemudian, apalagi perilaku negatif. Kebiasaan apa yang pernah atau sering saya lakukan, dan itu cenderung melukai orang, dan cenderung sebenarnya melukai masa depan saya. Nah, perilaku-perilaku negatif ini biasanya itu tidak disadari. Justru malah biasanya kita beranggap itu hal yang benar. Kita yakini itu benar. Dan itu harus clean, diselesaikan. Saya nggak fokus kemana-mana dulu. Begitu sudah selesai, ya nih, saya pertama sudah menetapkan saya profesi menjadi hipnoterapis. Saya latar belakang orang IT. Bukan dari nurse. Terus kemudian saya menjadi hipnoterapis. Dasar utama kenapa menjadi hipnoterapis, karena ketika mau bangkit lagi, pinjol saja itu nggak ngasih sih. Berarti parah ya, kayak checking ya. Saya mencoba beberapa aplikasi pinjol, nggak ACC. Nah itu. Tapi saya untung kenapa? Justru Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk bangkit tanpa pinjol, jadi gitu. Terus kemudian baru saya fokus ini ya, sudah menentukan, oke, saya menjadi hipnoterapis mutlak, udah. Saya memilih daripada saya mencari kerja jadi hipnoterapis, nganggur sesaat nggak apa-apa. Ambil saya door to door, turun ke jalan, turun kampung ke kampung. Saya tidak bisa mencetak brosur karena belum punya uang, belum bisa membuat website, Bapak Ibu. Saya door to door tuh, masuk ke sana kemari. Kalau masuk di kampung Madura ya saya sarungan. Jadi gitu. Kalau saya masuk di kampung yang betul-betul pelosok ya saya belangkonan. Itu saya lakukan Bapak Ibu. Masuk ponpes. Itu juga saya lakukan untuk mengedukasi adanya hipnoterapi. Ya pro dan kontra. Ada yang memang mensupport, ada yang tidak sama sekali. Bahkan ada yang betul-betul menstigma langsung negatif, mengecam, bahkan yang paling serem saya pernah disergap. Ya kelompok agamis itu ya. Kami berusaha mengedukasi, pelan-pelan tetap kalah dengan pokoknya di Al-Quran nggak ada. Wah repot dah kala itu. Karena pokoknya kita menjelaskan, bahkan ada modulnya, kena pokoknya susah waktu itu. Waduh gimana ini. Nah itu ya oknum tertentu. Singkat cerita, tapi kan saya selalu
dalam fase berjuang itu kan perasaan nggak nyaman. Kenapa? Saya anxiety disorder. Saya punya GERD. Ada pemantik lagi, saya langsung gemetar. Masa seorang hipnoterapis mau nerapi orang anxiety gitu. Akhirnya saya mencari terus solusi itu, Bapak Ibu. Akhirnya fokus di solusi pada internal saya, selesai, dan saya memprogram pikiran bawah sadar agar saya segera bangkit. Jadi saya memprogram program bangkit dari keterpurukan itu di pikiran bawah sadar. Terus kemudian setelah cleansing selesai, saya masuk di fase yang kedua, yaitu scripting. Scripting itu salah satu teknik law of attraction yang saya gunakan. Bahkan saya lupa apa yang saya tulis dulu. Saya rutin menuliskan scripting setiap hari. Memang kalimatnya bukan kalimat yang banyak, kalimat simple. Tapi setelah scripting, saat itu juga langsung letting go. Saya lepaskan semuanya. Saya nggak mau mengingat lagi. Cuman apa sedikit ingatnya, fasenya waktu itu saya fokusnya adalah kebutuhan terdekat. Jadi, untuk cicilan ini, cicilan itu, kalau itu seperti itu. Untuk hidup ini, hidup itu gitu. Jadi scripting saya tulis. Scripting itu bagaimana? Kita menulis narasi. Tapi perasaan harus happy. Anda kena anxiety, kecemasan, punya trauma, nulis scripting nggak akan maksimal. Karena salah satu syarat utama menulis scripting harus happy. Seolah-olah terjadi. Saya biasanya ya nulisnya gini. Tuhan terima kasih ya, Tuhan baik banget karena setiap hari hatiku bahagia, damai, hidupku selalu penuh dengan berkat. Hutangku senilai ini lunas dengan sangat cepat. Aku segera punya kendaraan, bukan segera, aku punya kendaraan, ini tak tulis semuanya. Bahkan termasuk ekspektasi klinik itu bukan seperti sekarang. Tiba-tiba muncul seperti sekarang besar gini, bukan. Dulu itu sudah saya gambarkan di pikiran. Dengan scripting itu, punya klinik hipnoterapi. Nah, itu dulu sudah ada gambaran seperti itu. Jadi setelah scripting, letting go. Melepaskan segala bentuk kemelekatan. Dari apa yang dituliskan, kemudian apa yang kita rasakan, ya udah lepaskan setelah itu letting go. Terus yang ketiga, yang keempat apa? Yang keempat adalah social power, kekuatan sosial. Yang saya lakukan kala itu sering berbagi apapun yang bisa saya bagi secara gratis. Saya sering sharing ilmu gratis. Nah, seperti ini gratis gitu kan. Saya sering membuat komunitas walaupun habis buat ambyar, buat lagi ambyar. Tapi saya setidaknya saya sudah menginputkan sesuatu yang bermanfaat di sana tanpa tendensi apapun. Itu. Sosial power saya sebutnya. Jadi saya beraktivitas sosial, bermindset sosial. Disitulah ternyata saya memiliki portofolio yang cukup banyak. Saya diundang Panglima TNI, Hamdan Zulfa, dan macam-macam tokoh nasional tiba-tiba mengundang saya. Saya pernah Bapak Ibu, saking saya nggak bisa bayar ruangan ukuran 3x3, 1.500.000 per bulan, saya harus memutuskan jualan roti dengan istri saya. Jadi di sampingnya, namanya roti Bilo gitu, di sampingnya ruangan yang saya sewa itu, kalau malam di atas maghrib itu saya jualan di situ sama istri. Dan saat jualan roti itu, jualan roti sampai rombongnya hilang. Dicuri orang rombongnya. Dan kita ya, dan ini aneh, disitulah ternyata berkat saya dapatkan. Tiba-tiba saya ditelepon oleh ajudan. Ditelepon ajudan yang ngakunya kala itu adalah ajudan dari Panglima TNI. Padahal rumornya kala itu kan banyak penipuan lewat telepon. Tapi nggak tahu kenapa Bapak Ibu. Hati itu rasanya aku harus ke Jakarta. Padahal uang nggak ada. Terus saya bilang istri, Mah ada uang nggak ya buat beli tiket pesawat? Karena besok ditunggu. Ini ada, tapi kan untuk modal roti gitu. Muter roti gitu.
Terus nggak apa-apa nekat aja, nekat uang 700 dulu. Lion Air itu sekitar 600 sekian gitu, saya ingat. Saya berangkat naik pesawat Lion Air, ternyata betul. Di situ saya dijemput sama Patpol, terus kemudian betul-betul dikawal sampai masuk di kantor di Jakarta itu Panglima TNI. Ketemu, terus kemudian dikenalkan beberapa, ada Pangkostrat, Pangdam di sana, ngumpul di sana, dan saya tiba-tiba ditunjuk untuk mensosialisasikan tentang hipnosis dan hipnoterapi. Nah, padahal mensosialisasikan kala itu saya tidak bawa laptop, saya tidak punya slide. Saya lakukan kala itu hanya oret-oretan di papan tulis. Udah itu aja. Langsung praktek gitu. Dan ternyata mereka menyimpulkan, oh ini ilmiah dan bisa dipelajari oleh prajurit baru. Jadi gitu. Singkat cerita, dalam waktu dekat antara Pangdam sama Pangkostrat kala itu melihat jadwal, ternyata yang agenda yang selaras yang paling dekat adalah dari Kostrat. Sehingga saya dikirim ke Karawang. Jadi dari Akmil, lulusan Akmil yang baru-baru itu masuk di sana digembleng, dikasih soft skill tambahan, salah satunya adalah hipnosis dan hipnoterapi. Dan itulah saya naik. Dan akhirnya bayar dan pindah tempat sesuai yang disampaikan Pak Hendra tadi. Pindahnya itu langsung di Hagris Building, di tower. Itu ceritanya, Bapak Ibu. Setelah itu, saya langsung beberapa kali diundang orang Jakarta, terapi. Saya diundang di Jakarta, terapi dibayar 30 juta. Makan di restoran, hotelnya bintang 5. Tidak lecet sedikit pun kulit saya. Dan saya happy, bersyukur banget. Nah, kala itu saya juga nggak nyangka kenapa itu terjadi jadi gitu. Karena saya happy saja melakukan hal itu. Nah, berawal dari social power tadi, yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah pray power, kekuatan doa. Nah, kekuatan doa yang saya lakukan Bapak Ibu, ya, doa yang saya lakukan jarang sekali meminta, tapi selalu bersyukur. Tuhan terima kasih hari ini Engkau berikan berkat yang luar biasa. Engkau berikan nafas ini aku merasakan dengan lega dan nyaman. Engkau berikan kesempatan untuk ketemu orang-orang yang baru. Selalu berterima kasih, doa itu kayak berpola dan dilakukan sampai detik ini. Real ini. Akhirnya ditiru sama istri. Dulu istri saya meragukan juga. Ini aneh, ini halu gitu kan. Nah sekarang ditirukan. Nah itulah. Jadi kalau misalkan, oh master ini mata duitan ya, misalkan, oh bukan. Bukan gitu konsepnya. Jadi strata ekonomi ketarik itu dasarnya adalah dari pilihan pertama. Bahwa menjadi hipnoterapis itu fokus pada pelayanan. Nah itu prinsipnya. Melayani semaksimal mungkin, saya juga belajar terus mendalami. Setelah itu, saya fokus apa yang menjadi penghambat kok bangkitnya ada yang menyendat, yaitu ternyata masalah emosi, masalah psikis. Saya fokus di sana, ternyata rentetannya berpola ke loa itu. Sampailah detik ini Bapak Ibu. Nah itulah Bapak Ibu, hipnoterapis itu luar biasa. Saya kalau bicara hipnoterapi kayak mendarah daging. Senang sekali. Kalau saya tipenya bukan gini Bapak Ibu. Saya itu tipenya bukan jos-josan teori, bukan. Karena saya real praktisi. Mungkin banyak orang yang lebih pintar hipnoterapi, banyak orang yang lebih memiliki pemahaman mendalam tentang hipnoterapi, tapi jam terbang boleh diadu. Saya, Mas Andivian, itu boleh diadu. Karena setiap hari saya melayani klien sampai detik ini. Tidak hanya itu, jaringan-jaringan yang lain juga demikian melayani. Artinya jam terbangnya sangat tinggi, jadi gitu. Happy. Walaupun memang latar belakang saya jiwa sebenarnya ya saya memang seorang pengusaha. Tapi hipnoterapis itu menjadi pilihan profesi yang tepat menurut saya. Jadi saya senang, happy, enjoy. Sampai malam pun tak ladeni karena memang saya happy.
Saya bahagia, saya enjoy jadi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kabar baiknya di Theta Institute itu Bapak Ibu mendedikasikan fokus pada apa? Fokus pada proses bangkit jadi gitu. Anda tidak hanya belajar. Kalau Anda inginnya hanya belajar saja, saya rasa nggak perlu belajar di Theta Institute. Kenapa? Karena di Theta Institute itu dibangun dengan rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Namanya dibangun dengan rasa kekeluargaan yang kuat, dituntut wajib empatinya harus kuat. Nah itu. Tapi kalau Anda aku pengen belajar saja, setelah itu lepas ya, belajar ya ke yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan aku pengen belajar, mengakar, empatinya kuat, rasa kekeluargaannya kuat, dan sampai menghasilkan, nah di Theta. Di Theta, kayak Mas Gema itu, malam saja saya ladeni ya. Telepon, terus kemudian ngechat setiap malam saya dampingi. Bahkan ini kita konsen untuk membentuk karakter dari Mas Gema. Jadi gitu. Apakah bayar? Enggak bayar, asalkan manut. Udah itu, enggak bayar. Yang penting Bapak Ibu istiqomah dalam belajar. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat lagi, ini ya. Nah, ini merupakan ini cuplikan ini ya, video dan foto ya ini ya. Kemarin kita kopdar nasional dihadiri ratusan orang yang hebat luar biasa. Nah, di LKP Theta Institute itu memiliki standar pendidikan Bapak Ibu. Yang pertama, level 1 kita sebut sebagai hipnosis mastery. Level 2 disebut hipnoterapi praktisioner. Anda kalau ingin belajar praktek secara profesional, minimal Anda level 2. Terus kemudian level 3 itu adalah profesional clinical hipnoterapi. Bagi Anda yang ingin penghasilnya lebih besar, profesional, dan saya mentoring secara eksklusif, ya Anda minimal ngambil yang profesional clinical hipnoterapi. Terus level 4 ini lebih pengkajian dan penelitian bersama dan nanti didampingi oleh teman-teman pusat di sini. Jadi tidak hanya teori. Anda hipnosis mastery mau masuk di hipnoterapi praktisioner harus lulus dulu. Karena hanya pelatihan dapat sertifikat itu bukan di sini tempatnya. Anda harus dinyatakan lulus. Ada ujian online-nya di website. Ada tugasnya dan ada sidang profesi, ada final project-nya. Level 2 juga demikian, 3 dan 4 juga demikian. Perbedaan apa? Level 2 sama level 3. Level 2 ini kalau ibarat hipnoterapi itu dia konsep dasarnya bekerjanya adalah ngisi. Nah, ngisi, tugasnya diisi terus gitu dengan teknik-teknik khusus. Kalau level 3 tidak mengisi, yang diintervensi adalah mencari akar masalahnya, direkonstruksi, lalu dikasih makna pikiran bawah sadarnya dan releasing. Nah, itu perbedaannya. Kalau level 4 itu lebih pada Anda membuat sebuah karya nyata. Misalkan Anda sekarang sering menangani anxiety, maka Anda harus menjadi apa? Menjadi orang yang expert di bidang anxiety. Nah, itu melakukan penelitian nanti dibantu dibimbing oleh pusat. Selama 6 bulan. Nah, ini ya. Oke, kurang lebih konsepnya seperti itu. Master, kenapa kok dipecah-pecah? Karena kita harus memastikan Anda setiap level itu praktek. Kita harus memastikan Anda setiap level itu paham dan kami memastikan bahwa Anda itu betul-betul kompeten di setiap level. Kami mending belajarnya lama daripada Anda tidak kompeten dan kami tidak mengacu pada pendidikan yang terlalu panjang tapi hanya teori. Tidak. Setiap apa yang kita lakukan selalu ada key performance indicator hasil dari progres pembelajaran Anda. Ya, jadi gitu ya. Ini bentuk legalitas kami, ya. Ini beberapa legalitas ini karena nggak cukup ya. Oke, pertanyaannya sekarang, siapa di antara kawan-kawan yang hadir di sini yang ingin mendapatkan beasiswa?
training, hipnosis mastery, dan sertifikasi resmi dari lembaga pendidikan resmi. Oke, sekarang jika yang ingin mendapatkan beasiswa, boleh chat di komen, katakan saya. Oke, ketik saya, ketik semuanya. Oke, ketik lagi saya akan mengapresiasi betul bagi Bapak Ibu yang betul-betul serius. Bukan hanya serius, Mas, terus serius ya. Serius itu ada kadarnya Bapak Ibu. Kayak emas. Anda beli emas kan ada emas muda, emas tua. Emas muda ya murah. Emas tua ya mahal, kecuali perempuan muda, perempuan tua, beda. Ya. Nah, laki-laki tua, laki-laki muda itu beda ya. Nah, itu. Kadar keseriusan ini harus betul-betul Anda rasakan. Saya dulu Bapak Ibu, ini cerita real ini. Singkat cerita Bapak Ibu, saya diajak istri saya itu belanja di Superindo. Oke. Terus kemudian saya iseng, ayo Ma ikut open house di apartemen, salah satu apartemen elit di Surabaya gitu. Terus istri saya nggak mau Pak, ngapain? Belum dandan jadi gitu. Wah nggak apa-apa, kan open house. Yang penting kan dapat snack. Nah, saya bilang gitu. Orang gratis saja kok gitu. Mumpung deket, mumpung dibuka. Nah, dengan muka istri yang bad mood karena belum dandan gitu kan. Saya paksa masuk ke sana. Begitu masuk, saya dapat kupon Bapak Ibu. Kupon sebagai pengundi dapat kupon dan diundi. Undiannya keluar Bapak Ibu. Undiannya keluar. Dan ini aneh nih, undian keluar. Makan gratis dapat undian itu keluar. Tapi sayangnya hadiahnya nggak keambil. Kenapa? Kala itu anak saya kan lari ke sana lari kemari gitu kan. Bingung antara mau ngambil undian atau ngejar anak saya lari-lari waktu itu. Itu keputusan yang berat itu. Karena apartemennya besar banget, luas. Nanti kalau saya ngambil hadiah anak saya nanti diambil orang, takutnya kan gitu. Bingung. Akhirnya ya sudah nggak ngambil hadiah. Ya harapannya tetap saya ambil. Saya ngambil anak saya dulu, baru begitu ke situ ternyata sudah digantikan orang lain. Undian yang berikutnya gitu. Tapi langsung saya feel, oke, aku mau beli. Jadi gitu. Jadi waktu itu beli itu tidak ada persiapan. Gitu. Apakah punya uang? Bicara uang nggak ada, Bapak. Nggak punya lebih. Karena kegigihan yang kuat, alhamdulillah Bapak Ibu, senilai hampir 5 miliar ke beli kala itu. Dengan proses kurang dari 1 minggu, beli 2. Nah ini aneh tapi nyata ini, real. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata kalau diingat-ingat kembali, dulu saya mengaplikasikan LOA itu dengan optimal. Saya sudah pernah nulis itu. Begitu saya ketemu kertas-kertasnya, tapi saya sudah lupakan. Nah, dulu saya punya kebiasaan yang istri saya juga risih. Saya sering sekali telepon agen properti, tanya harga rumah mewah, saya nego, saya ke sana ketemu ownernya. Kalau kata guru saya Pak Tung kan gini, gak usah malu, kan nego kan gratis. Kalau nggak jadi ya tinggal cari alasan karena nggak jadi apa. Saya masuk di perumahan Araya di Surabaya, itu perumahan besar. Saya telepon, komunikasi sama orang, dan saya ketemu sama ownernya langsung. Itu seneng. Ketemu ownernya, salaman itu saya seneng Bapak Ibu. Wah, ternyata ownernya gini ya. Gimana cara kerjanya dia bisa membangun rumah puluhan miliar ini ya. Jadi gitu kala itu. Saya salaman, saya senang, saya rasakan, saya bersyukur Bapak Ibu kala itu. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Akhirnya saya menyimpan nomornya, berinteraksi, di follow up juga. Jadi gitu. Dan ternyata saya bersyukur, saya senang, apapun sekarang ini saya nggak pernah mikir. Ya pokoknya ada kesempatan, nggak rugi untuk masa depan saya sikat. Termasuk ketika saya dikasih sebuah informasi Bapak Ibu. Ini ya, saya nggak pernah MLM. Ini ya, saya nggak pernah MLM. Tiba-tiba saya masuk asuransi. Saya pernah masuk asuransi Bapak Ibu. Tahun 2021.
Dengan waktu yang sangat cepat, prestasi saya naik. Loh, kok aneh deh? Pak Hendar waktu itu menyarankan, MLM itu gini, Cak, karena Pak Hendar pengalaman kala itu. Karena saya tipe orang nggak mau mengkritisi peluang, karena orang itu sudah berusaha memprospek saya, ya sudah saya terima. Saya jalani, kurang dari 2 bulan saya naik panggung itu 2 kali. Menerima penghargaan, menerima passive income, menerima penghasilan yang cukup besar. Dan saya mendapatkan tiket ke Dubai gratis. Nah, itu karena apa? Saya selalu menerima, Bapak Ibu. Saya selalu positive thinking. Nah, seperti halnya seperti ini. Oke. Siapa di antara Bapak Ibu, nah, yang ingin dapat beasiswa? Beasiswa bagi untuk yang serius. Sekali lagi ketik saya. Oke, sekarang ketik saya. Ketik sebanyak mungkin. Nyepam nggak apa-apa. Oke. Sekarang karena sudah ngetik di sini, sekarang ketik di nomor yang ngundang Anda. Katakan saya mau dapat beasiswa. Ketik ke nomor yang undang Anda. Ketik ke nomor yang undang Anda, katakan saya mau dapat beasiswa. Saya tunggu sekarang. Nanti ketika sudah konfirmasi, katakan sudah di sini. Oke. 1 menit dari sekarang. Ayo ketik ke yang pengundang. Saya mau beasiswa. Saya mau beasiswa ke pengundang ya. Saya mau beasiswa. Kasihkan ke pengundang. Saya mau beasiswa. Kasihkan pengundang. Jika sudah mengirim ke nomor yang pengundang, konfirmasi sudah. Nah, ya. Di grup itu kita nggak ngerti siapa yang undang, langsung aja japri ke orangnya biar tahu. Ya, oke, japri orangnya, saya kasih kesempatan. Saya lihat tadi sekilas ada yang di grup, kayak Pak Iskandar atau siapa ya tadi ya. Itu, nah, sudahnya 4 kali ya. Bu, sudah. Kalau bisa 5 kali, sudah. Nah, mantap, Jos Marco Jos, top Marco top. Nah, ini baru Bu Irma luar biasa. Yang lain ditunggu ya. Sudah. Oke, Pak Tatang sudah saya terima juga. Silakan konfirmasi sudahnya 5 kali. Sudah. Oke, silakan ketik. Nah, bagi yang sudah mengambil beasiswa yang level 1, nanti akan dapat kesempatan beasiswa yang level 2. Oke, ketik sudah bagi yang sudah. Oke. Pak Budi boleh dicek ada nggak yang sudah WA? Ayo dicek. Mau beasiswa, silakan dicek dulu. Semuanya yang pengundang silakan dicek ya. Sudahnya 1 orang ngetiknya 5 kali. Sudah. Mau beasiswanya ngetiknya ke yang pengundang. Siapa? Pak Tagan yang undang. Japri. Nah, terus semangat. Sudah. Mau beasiswa. Cat brutal ke yang pengundang. Nah, ini kan seru, asik. Kenapa kok harus berulang kali? Ya nggak apa-apa, biar seru ya. Ayo, semangat. Sekali lagi, ketika Anda mengambil keputusan ini, Anda tidak hanya belajar hipnosis dan hipnoterapi. Anda belajar bagaimana Anda membangun personal branding. Anda akan belajar bagaimana Anda masuk jaringan Teta Medica sehingga Anda dibantu untuk mencari klien. Yang keempat, Anda akan bertransformasi bersama kami dengan mengikuti LOA, training LOA nanti khusus eksklusif memprogram pikiran bawah sadar Anda. Oke, yang berikutnya, Anda tidak hanya belajar hipnoterapi dan praktek, tapi Anda belajar kekuatan silaturahim yang luar biasa kuat.
rasa keluarga di Data Institute. Dan nanti akan mempengaruhi kualitas dari spiritual kita masing-masing. Silakan. Ini ada Pak. Sudah. Oke. Sudah. Bagi yang tadi salah masuk grup, silakan japri saja. Siapa yang ngirim linknya di grup, dijapri ya. 150.000. Oke. Apa itu? Oke, silakan japri yang undang. Saya dapat link dari grup japri yang share di grup Pak Tegen Maharaja ya. Yang link di grup yang ngirim linknya siapa? Japri. Ya, Japri bilang saya mau beasiswa. Oke, Japri katakan saya mau beasiswa. Oke, bagus. Jika sudah, katakan sudah. Oke, saya tunggu, saya kasih waktu 1 menit lagi. Saya tunggu 1 menit lagi. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Sudah. Nah, mantap. Mantap. Ini banyak nih. Semakin nyepam ke saya, semakin nyepam ke yang lain, itu semakin diprioritaskan karena kan pasti nomor 1 tuh. Nah. Oke. Bagus. Oke, sekarang saya minta semuanya bantu on cam-nya ya. Bantu on cam-nya. Mas Raden Gema bantu absen 1 persatu untuk on cam. Biar saya pengen lihat aura Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pengen lihat aura Bapak Ibu sekalian yang luar biasa ini. Nah, ini kan ganteng-ganteng. Pak Opai Medan ini kemarin hadir di Surabaya, dari Medan ke Surabaya, luar biasa. Nah, Pak Dhani juga Bapak demikian. Darmawan, Iya. Oke, Bapak semuanya on cam. Muhtarom, bisa bantu on cam Bapak Muhtarom, Ibu Siti. Bu Siti, Bu Nur Indah, Bu Muhtarom, SM, boleh dibantu on cam-nya. Biasanya Bapak Ibu, ibadah, Bapak Miskandar, bisa dibantu on cam-nya. biasanya Bapak Ibu, satu hal bisa tercapai, itu ketika kita gotong royong. Sudah saya buka kamera. Contoh ya, kita beribadah, ketika kita berjamaah, itu semakin bagus atau semakin jelek? Bagus ya. Ya. Saat kita bekerja sendirian sama gotong royong bareng-bareng, lebih ringan gotong royong bareng-bareng atau sendirian? Bareng-bareng. Oke, bareng-bareng. Sekarang kalau kita semua open cam seperti ini bareng-bareng, sama ditutup kameranya, lebih asik mana kira-kira? Nah, lebih asik bukan. Bapak Ibu sekalian, salah satu bentuk rasa syukur mendalam terhadap karunia Tuhan itu adalah saat open cam Zoom meeting. Pahalanya besar. Yang pertama, Anda selalu melihat wajah Anda yang begitu bersinar, penuh syukur. Ternyata usia saya sudah setua ini ya. Jadi gitu. Itu selalu ingat ini. Ini ibadahnya sudah mentok nah nih ya gitu. Teringat ya. Yang kedua, apa yang kedua Bapak Ibu? Kita mampu melihat teman-teman yang lain. Oh, ternyata yang lain juga gelisah sama kayak saya. Jadi gitu. Gelisah ketemu gelisah semakin kuat. Ya, berarti aku ada temennya semakin kuat. Jadi gitu. Oh, yang itu aja kayak gitu. Wah, saya mendingan pasti seperti itu. Jadi gitu. Ya, yang keempat,
Yaitu apa? Nah, kita kalau seperti ini terasa hidup rukun yang luar biasa. Kalau kita mendoakan yang baik-baik, maka pasti terwujud semuanya. Saya doakan, saya sumpahin, saya doakan semua yang on cam saat ini. Yang pertama, sehat walafiat. Amin. Rezekinya mengalir deras tanpa batas. Amin. 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 Kebahagiaannya luar biasa. Udah minta yang lain. Yang duda sebentar lagi dapat jodoh. Amin. 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 Yang janda sebentar lagi dapat jodoh. Amin. 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 Yang cuma satu dan masih kuat dan tangguh sebentar lagi ada tambahannya. Nah, ini Pak Iskandar aminnya kenceng, amin gitu. Bujang lah, Master. Itu. Itu ya. Nah, menariknya Bapak Ibu, saya percaya dan yakin Bapak Ibu sudah melihatlah hipnoterapi itu apa. Saya kasih kesimpulan ya. Hipnoterapis itu merupakan suatu profesi yang bisa disandang oleh siapapun dari latar belakang pendidikan apapun. Anda dari kampung, kota, setengah kota pun itu bisa jalan. Kenapa? Sekarang ini Bapak Ibu, hipnoterapi itu sudah betul-betul edukatif. Kenapa? Keangkat isu global tentang kesehatan mental. Sekarang anak kecil saja loh ngerti dibully. Anak kecil, anak saya saja ngerti itu dibully apa. Dan hipnoterapi itu bukan kita susah untuk mempromosikan. Tapi hipnoterapi sekarang dicari. Ini contoh Pak Iskandar. Pak Susnadi. Pak Susnadi itu di Tegal. Beliau guru olahraga. Sekarang full timer menjadi hipnoterapis. Bagaimana Pak Susnadi? Boleh kasih pendapat? Semacam biar teman-teman yang tahu. Jadi hipnoterapis enaknya bagaimana? Dan enaknya kalau gabung di Tata Medika itu bagaimana? Jadi boleh Pak Iskandar, silakan. Saya atau Pak Iskandar, Master? Susnadi, Pak Susnadi. Saya lupa ini, Pak Susnadi. Terima kasih, Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan saya semua, insya Allah nanti kita semua jika panjenengan ada di Theta Institute, kita akan menjadi saudara baru. Saya utama atau pekerjaan utama itu seorang guru olahraga. Nah, kebetulan juga dan bukan kebetulan, memang ini suatu peniatan sudah menjadi abdi negara atau PNS. Namun ketika saya mengajarkan olahraga, di sana ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, di dalamnya ada kesehatan fisik dan kesehatan mental. Yang saya ajarkan di sekolah, ternyata saya mengajarkan dari dulu sebelum saya kenal dengan Theta Institute, itu saya hanya mengajarkan fisiknya saja. Itu ada sesuatu yang kurang menurut saya. Nah, kemudian saya mencari ini apa? Secara kebetulan memang, ini saya ketemu dengan Theta Institute itu tahun 2019 waktu zaman COVID. Dan saya intip-intip dulu karena saya memang seneng ngintip. Yang pada akhirnya saya memberanikan diri untuk masuk bergabung dengan harapan bahwa saya di sekolah itu bisa mengajarkan secara lengkap jasmani dan rohaninya. Meskipun saya sudah berkali-kali belajar di tempat lain selain di Theta. Nah, ternyata saya jatuh hati ke Theta Institute yang sampai sekarang, alhamdulillah saya dinyatakan menjadi mitra cabang Theta Medika untuk wilayah Tegal, dan tahun 2003 akhir itu saya diberi mandat juga menjadi instruktur. Hal apa yang saya dapatkan? Yang pertama, saya merasa batin saya senang bisa membantu keluarga, saudara, teman-teman dekat saya. Itu memang
benar sekali yang disampaikan oleh Mas Rasul. Kalau kita niatnya untuk membantu dengan ikhlas, itu rezekinya yang mencari kita. Pernah saya ketika baru pertama kali masuk ke Teta Medika itu tidak ada klien, tetapi karena maksudnya tidak ada klien yang datang ke saya ke tempat praktek saya. Tapi karena saya rajin untuk membantu anak-anak didik saya, kemudian orang-orang yang masih berhubungan dengan anak didik, misalnya orang tua atau tantenya atau siapapun, saya berikan pelayanan tanpa saya mengharapkan imbalan apapun. Dan alhamdulillahnya sekarang setelah sekian lama saya menanam, mulai tumbuh dan sudah memetik hasil yang insya Allah itu bisa dijadikan pendapatan dalam tanda kutip yang tidak bisa diremehkan untuk menjadi hipnoterapi profesional. Dan saya masuk ke organisasi Berisa dan hari ini sampai dengan hari ini saya sedang melakukan satu upaya untuk legalitas profesi saya. Karena di Kabupaten Tegal ternyata beda dengan kabupaten sebelah. Di Brebes itu sudah mengurus STPT jika ada opronya itu 1 hari. Tapi di Tegal sampai dengan hari ini hampir 1 bulan itu belum jadi karena masih ada koordinasi-koordinasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Tersul sehingga saya bisa seperti ini. Terima kasih Pak Hendar, terima kasih Teta Institute, dan terima kasih Teta Medika. Dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan satu klien yang khusus langsung dari Teta Medika. Matur suwun semuanya. Mudah-mudahan kita ada yang semua yang ada di sini ini menjadi satu jalan bagi ladang ibadah kita. Selanjutnya, biarkan Allah, Tuhan, yang memberikan apapun dari apa yang kita upayakan. Itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Susnadi, luar biasa. Nah, sekarang saya ingin tahu nih pendapat dari Pak Girian. Karena Pak Girian ini lama banget. Bisa dikatakan angkatan pertama di Teta Institute ini, dan bagaimana proses belajar beliau, dan sekarang ini beliau menjadi mitra cabang di Yogyakarta dan sudah menangani banyak klien, dan boleh di-share-share juga. Nah, penghasilan dari terapis, karena itu beliau itu full timers ya, tidak ada penghasilan tambahan yang lain, full jadi seorang terapis. Silakan Mas Girian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bagi rekan hipnoterapis yang baru pertama kali ketemu saya. Dan mohon maaf, saya baru saja masuk Zoom ini karena habis ada kegiatan. Terima kasih Mas Tersul. Alhamdulillah saya kenal sama Mas Tersul, bertemu di Teta Institute dulu di Malang, sebelumnya ikut online. Dan akhirnya saya diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu mitra hipnoterapis di Yogyakarta. Dan kebetulan saya ambil spesialisasi hipnoterapi anak. Kalau berbicara soal penghasilan, dan saya memang full time khusus hipnoterapi, alhamdulillah lah, daripada jadi buruh pabrik, ya mungkin beberapa kali lipat lah dari UMR buruh pabrik. Karena kalau dibilang satu klien saja, kalau terapi anak itu kan paket ya. Kalau paket itu kurang lebih per konseling itu harga di Yogyakarta itu masih dibilang murah dibanding dengan Jakarta, dengan kota besar lainnya. Itu 4.250.000 itu plus satu konseling plus terapi paket. Itu untuk satu klien. Nah, kalau kita sebulan dapat 5 klien saja 1 bulan, itu ya silahkan bisa dihitung sendiri. Itu pekerjaan sebagai hipnoterapis. Itu sih kalau alhamdulillah sejauh ini pasti bisa mencukupi untuk kebutuhan dan untuk keluarga, dan sangat membantu sekali. Yang paling senang sih sebenarnya kalau buat saya bukan soal nominal uang yang saya dapat dari terapi ini. Tapi saya paling senang ketika
di WA atau di telepon sama klien itu menyampaikan, Om Ian, alhamdulillah anak saya sudah makan dengan lancar, itu bayaran termahal. Dan itu orang itu tidak merasa kehilangan uang karena keberhasilan terapi. Jadi monggo silakan bagi teman-teman hipnoterapi pengen berkarya, pengen beribadah sekaligus mendapatkan penghasilan yang cukup, silakan bergabung di Theta Institute, nanti berafiliasi dengan Theta Medica dan semakin berkarya. Demikian Mas Tersul, mungkin dadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir, Mas Gema. Mas Gema, mana Mas Gema? Mas Gema, boleh sharing lah. Setelah gabung di Theta Institute ini bagaimana? Mas Gema ini berawal dari bukan dari lembaga Theta Institute ya, tapi dari lembaga lain kemudian memutuskan untuk gabung di Theta Institute dan sekarang merasakan benefit apa Mas Gema setelah gabung di Theta Institute? Support apa yang kami berikan ke Mas Gema sejauh ini? Silakan Mas Gema. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pertama saya bergabung dengan Theta Institute itu di bulan Januari, bergabung dengan Theta Medica. Kemudian di bulan Februari mengikuti acara di Surabaya, dan setelah mengikuti acara di Surabaya banyak ilmu-ilmu yang tambahan yang diberikan oleh Master Soul dan Master Suhendar. Kemudian sekarang ini banyak benefit-benefit klien-klien yang datang ke klinik saya, terutama dari Theta Medica secara langsung mensupport saya, dan apalagi Master Sul, kapanpun saya chat dengan Master Sul itu alhamdulillah Masya Allah saya selalu chat saya selalu dibalas dengan Master Sul. Jadi sering banget saya mungkin mengganggu waktu Master Sul ya. Tapi alhamdulillahnya Masya Allahnya Master Sul selalu balas chat saya, dan bangga banget berada di keluarga Theta Medica, bangga banget berada di keluarga Theta Institute. Di sini itu kita sebagai hipnoterapis tidak ada tendensius sama sekali, justru kita saling support, kita saling bantu, kita itu seperti keluarga di sini. Baik, itu saja Master Sul. Terima kasih. Terima kasih Mas Gema. Ini testimoni dari teman-teman sekalian. Kalau sebenarnya banyak sekali. Kalau satu-satu ya ini nanti webinarnya kebalik ya. Webinar testimoni namanya ini. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Siapa di antara teman-teman yang ingin menjadi hipnoterapis profesional yang dapat membantu tanpa tendensius tapi menghasilkan dan mempengaruhi strata ekonomi teman-teman menjadi lebih baik? Jika Anda ingin, katakan saya sekarang. Oke, saya di chat. Saya. Di chat, Pak. Oke, di chat aja. Nah, di chat semuanya. Saya. Nah, itu luar biasa. Secara eksklusif bagi Anda yang sudah japri WA pengundang untuk mendapatkan beasiswa, tentu beasiswa ini ya tentu tidak potongan 100% ya. Nanti setiap pengundang akan memberikan potongan khusus. Tentu biasanya setiap pengundang beda-beda. Semoga Anda beruntung gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya bukan soal bagaimana beasiswa, tapi bagaimana outcome yang kemudian nanti Anda dapatkan, kemudian bagaimana benefit yang kemudian Anda peroleh. Itu penting. Nah, Bapak Ibu, Anda japri, dapatkan beasiswa terbaiknya. Spesial untuk yang hadir kali ini, nanti akan saya mentoring 1 hari langsung bersama saya melalui online. Eksklusif. Saya akan buka-bukaan dapur strategi taktis cerdas dan ini bisa diimplementasikan saat itu juga
Dan ini betul-betul pertama kali saya sharingkan, dan ini namanya rahasia dapur ya. Rahasia dapur itu namanya rahasia, ini harus ditutup-tutupi. Tapi khusus Bapak Ibu karena sudah bilang saya mau, saya menghargai Bapak Ibu antusiasnya, dengan itu saya tambahi satu benefit Bapak Ibu yang mendapatkan beasiswa, yaitu dengan apa? Mentoring eksklusif bersama saya. Ini hubungannya sudah spiritual kalau dengan saya, khusus, tapi saya bukan ustadz atau gus ya. Spiritual ini perjalanan saya yang langsung bisa diimplementasikan, dan Bapak Ibu bisa langsung merasakan getaran vibrasinya kala itu. Nah, gitu ya. Itu benefit dari saya. Mungkin Pak Endar mau nambahi benefit apa, Pak Endar? Bagi kawan-kawan yang sekarang ini antusias, silakan Pak Endar. Ya, benefit yang paling realistis adalah kelas bisa langsung dimulai pekan depan. Nah, ini Oke. kelas bisa dimulai pekan depan karena biasanya ngantrinya 1 bulan, Bapak Ibu. Ya, Ya, betul. biasanya ngantrinya 1 bulan. Ini eksklusif. Teman-teman yang dapat undangan malam ini langsung bisa ikut kelas minggu depan. Cepat ya, minggu depan itu cepat banget. Jadi bersyukur karena tidak sampai ngantri 1 bulan, karena biasanya ngantrinya itu minimal 1 bulan, bisa 2 bulan. Karena dari berbagai kota kalau dijadikan satu itu bisa ratusan orang. Beruntung bagi Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, bagi yang mendapatkan beasiswa, sekali lagi, beasiswa ini bukan hanya untuk yang belum pernah belajar sama sekali. Bagi Anda yang belum pernah belajar sama sekali, maka Anda dapat beasiswa level 1. Ya. Tapi kalau Anda sudah mengambil level 1, Anda dapat beasiswa level 2. Dan jika Anda sudah mengambil level 2, Anda beasiswa level 3 lah. Ya, ini khusus level 3 ini spesial ya, nanti bersama saya dengan circle saya yang khusus. Ini yang jarang sekali orang bisa masuk di circle itu. Khusus yang sudah atau yang ngambil level 3. Ini sudah level up, rata-rata level up ya profesinya. Sehingga circle-nya sangat bagus untuk yang level 3. Oke, bersyukur kalau Bapak Ibu mengambil semua level langsung, maka nanti beasiswanya bisa mendapatkan 2 kali lipat. Oke, saya kira itu. Silakan kontak pengundangnya. Saya kembalikan lagi ke Pak Suhendar. Silakan Pak Suhendar. Baik, terima kasih Cak Sul, Bapak Suti Wasono selaku founder LKP Theta Institute, founder Theta Medica. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya pelengkap dari seminar kita pada malam hari ini, langsung hadir di tengah-tengah kita semua, saksi hidup ya, bukti hidup bahwasanya hipnoterapi bisa bermanfaat baik bagi diri kita, keluarga, maupun bagi orang lain. Diperkuat lagi dengan beberapa statement dari rekan-rekan sejawat hipnoterapis profesional, ada Pak Girian, Pak Susnadi, Pak Raden Gema, dan lain-lain. Tentunya keyakinan yang mana lagi yang masih meragukan bahwasanya hipnoterapi merupakan sebuah tool, sebuah alat yang dapat betul-betul dapat kita gunakan untuk lebih meningkatkan kapasitas diri kita sebagai manusia, Horunas anfahum linnas, dari sebaik-sebaik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dari saya cukupkan. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Raden Gema selaku host. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhendar, Master Sul, untuk pada malam hari ini, dan untuk teman-teman semua yang sudah hadir, terima kasih. Mungkin kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kita akhiri acara pada malam hari ini dengan berdoa agar apa yang didapat dari malam hari ini kita bisa
ambil manfaatnya dan sampai ketemu di kelas-kelas berikutnya untuk rekan-rekan semuanya. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhendar, Master Sul, rekan-rekan semuanya, izin live.